Wakili Gubernur Maluku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Melki Lohi menghadiri acara peresmian Gedung Gereja Immanuel Jemaat GPM Reneklasis Masohi, Minggu, 8 Juni 2025, di Dusun Ralmida, Negeri Avila Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Hadir juga pada kesempatan itu Ketua Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku Pendeta Elifas Mas Paitela dan istri, Asisten 2 Sekda Kabupaten Maluku Tengah, Wakil Bupati Maluku Tengah periode 2012 hingga 2022 Marlatul Leuri, Forkopimda Kabupaten Maluku Tengah, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, pimpinan OPD Kabupaten Maluku Tengah, Majelis Pekerja Harian Klasis GPM Masohi, beserta unsur terkait lainnya. Peresmian diawali dengan pembacaan dan penandatanganan berita acara penyerahan Gedung Gereja Immanuel, dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Ketua Majelis Pekerja Harian, MPH, Sinode GPM Pendeta Mas Paitela dan Gubernur Maluku yang diwakili oleh Kadiskominfo Provinsi Maluku, sekaligus pembukaan selubung papan nama Gedung Gereja Efrata, pengguntingan pita oleh Pendeta Desi Mas Paitela, serta diakhiri dengan penyerahan kunci dan pembukaan pintu gedung gereja. Dalam sambutan tertulis Gubernur Maluku yang dibacakan oleh Lohi, dirinya menyampaikan bahwa Gedung Gereja Immanuel ini menjadi lambang kesetiaan umat kepada Tuhan, simbol keutuhan jemaat dan manifestasi nyata kasih Kristus yang bekerja dalam kehidupan umatnya di bumi Pamanunusa ini. Ia juga menambahkan bahwa peresmian gereja ini tidak boleh dimaknai hanya sebagai akhir dari sebuah pembangunan, tetapi ini adalah awal dari tugas yang lebih besar. Untuk menyaksikan dan merayakan peresmian Gedung Gereja Immanuel, sebuah rumah ibadah yang bukan hanya dibangun dari batu dan semen, tetapi dari iman yang hidup, pengorbanan yang tulus dan harapan yang menyala-nyala. Gedung Gereja Immanuel ini menjadi lambang kesetiaan umat kepada Tuhan, simbol keutuhan jemaat, dan manifestasi nyata kasih Kristus yang bekerja dalam kehidupan umatnya di bumi Pamanunusa. Nama Immanuel yang berarti Allah beserta kita menjadi akta iman yang mengamini kuasa penyertaan Tuhan telah dinyatakan sejak awal proses perencanaan, telah dinyatakan sejak awal proses perencanaan pelaksanaan pembangunan hingga kita sampai pada momen yang mengharukan ini. Memang gedung ini berdiri karena kerja tangan-tangan manusia, tetapi di mana setiap bangunan di rumah Tuhan dilaksanakan, maka keyakinan Kristiani kita menyatakan sakramentum Allah terjadi di sana. Rumah Tuhan tidak dibangun dengan tangan saja, tapi dengan iman, harapan dan kasih yang tulus dan dari hati umatnya. Saya membayangkan bagaimana selama kurang lebih 11 tahun 3 bulan jemaat berdoa dan bergumul, bekerja siang dan malam, mengumpulkan dana bergotong royong, menahan lelah, bahkan mungkin saja mencucurkan air mata. Tetapi lihatlah hasilnya. Kini sebuah gereja yang kokoh, indah dan penuh makna spiritual. Bapak Ibu, undangan dan hadirin yang saya hormati, semua itu terjadi adalah kebanggaan saudara-saudara, tetapi juga kebanggaan saya sebagai Gubernur Maluku, sebab di tengah arus modernisasi, globalisasi dan tantangan zaman yang makin kompleks, kita masih bisa menyaksikan wujud nyata kekuatan iman persekutuan umat. Maka dengan bersyukur kita semua boleh berucap, kehadiran gedung gereja ini menjadi berkat bagi jemaat Irene, tetapi juga bagi masyarakat Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, bahkan bagi seluruh warga masyarakat di bumi Raja-Raja. Gereja Immanuel telah lahir bukan hanya sebagai bangunan, tetapi gereja sebagai kesaksian hidup bahwa Tuhan beserta kita hari ini dan selama-lamanya. Bapak Ketua Sinode, Ibu serta undangan yang terkasih, jika kita mengatakan bahwa GPM masa kini adalah gereja yang melayani dengan bersaksi di tengah dunia yang terluka, maka peresmian gereja ini tidak boleh dimaknai hanya sebagai akhir dari sebuah pembangunan. Ini adalah awal dari tugas yang lebih besar, yang terus melayani dengan hati dan menjangkau yang tidak terjangkau. Gereja Immanuel harus menjadi mahasiswa terang di tengah kegelapan. Ia harus menjadi ruang pengharapan di tengah masyarakat yang haus akan kebenaran dan keadilan. Ia harus menjadi tempat pelayanan yang inklusif, terbuka bagi siapa saja yang membutuhkan kasih Kristus.
tidak memandang latar belakang status sosial, jabatan, golongan, atau suku bangsa. 1 Petrus 4 ayat 10 mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari kasih karunia Allah.